Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nura Amaliatus Salihah dengan NIM 203111037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Pancasila menurut pandangan Islam. Pancasila merupakan konsensus nasional yang dapat diterima oleh setiap paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang dapat mempersatukan bangsa sekaligus bintang panuntun Lead Star yang dinamis yang mencapai bangsa dalam menuju tujuannya. Dalam posisi yang seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Kemudian, penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya, sila yang pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Hal ini merefleksikan bahwa pada umumnya negara Indonesia merupakan negara yang religius atau religious nation state. Kesadaran akan Sang Pencipta tumbuh subur di kalangan pemeluknya. Karena ladang-ladang agama dipupuk dan dipelihara, agama-agama diberikan tempat untuk hidup dan berkembang oleh pemerintah dan masyarakatnya. Para penganutnya bebas mengembangkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Phrase ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama merupakan kearifan dalam merengkuh dan merangkul keanekaragaman agama-agama. Phrase ini menggambarkan bentuk perjumpaan dan titik temu agama-agama juga titik temu seluruh lapisan masyarakat dan pemeluknya. Sila ini menekankan fundamental etis religius atas bangsa Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan dan sekaligus pengakuan pluralitas keagamaan. Islam memandang sila pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam, bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam Al-Quran dinyatakan secara gamblang dengan pernyataan tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum. Hukum yang pertama, agama menggarisbawahi tidak boleh adanya paksaan sedikitpun untuk beragama. Dan hukum syariat melarang menekankan manusia agar mengikuti keimanan tertentu dalam situasi terpaksa. Menurut Zakiuddin Baidawi, paksaan menyebabkan manusia bekerja di bawah pengaruh eksternal, bukan dari dorongan nurani, sehingga pilihan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paksaan juga bertentangan dengan dua hal, yakni kehendak si pembuat perintah yang maha bijaksana dan pemelihara orang-orang berakal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekanan tidak akan menyampaikan manusia pada terangnya masalah kebenaran al-haq. Paksaan juga bertentangan dengan rasio, karena paksaan dan semacamnya tidak dapat menjelaskan aspek-aspek kebaikan dan keburukan. Juga tidak memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki kebebasan memilih bagi dirinya sendiri. Memaksa manusia untuk beriman selain berlawanan dengan kebebasan manusia al-istiqlal juga bertentangan dengan kehendak dan iradah Allah. Islam juga sepenuhnya mendukung kehidupan demokrasi dalam bidang keagamaan melalui proteksi atas hak asasi keagamaan atau berkepercayaan, dan yang menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pengikutnya, yang juga sejalan dengan dasar-dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29. Pengejawatahan sila pertama dalam pasal-pasal konstitusi juga mengandung makna bahwa negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban,
Karena ketika demokrasi beragama mengalami stagnasi, maka kemerdekaan yang akan menjadi taruhannya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan yang universal yang dituntut mengembangkan persaudaraan dalam dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi, akal, budi, dan nurani, yaitu akhlak mulia dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat dan hakikat, kemudian martabat manusia. Keadaban dan keadilan menurut Islam adalah inti dari risalah atau ajaran. Islam adalah tradisi perdamaian dan harmoni. Harmoni adalah ta'aluf, yakni familiarity, kekariban, kerukunan, dan kemesraan, intimasi, dan saling pengertian, understanding. Harmoni juga tawafuk, yaitu persetujuan, permufakatan, perjanjian, agreement, dan kecocokan, kesesuaian, keselarasan, conformity. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil, jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam bertingkah laku maupun ucapan. Sehingga berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang dikembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, mengagungkan kesukuan atau kedaerahan, melainkan kebangsaan yang berkekeluargaan antar bangsa-bangsa. Sehingga konsep ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarisme, yaitu konsep terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial, ta'awun. Islam mengakui hak semua makhluk untuk hidup layak dalam hal kesehatan, pakaian, perumahan, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan tanpa melihat perbedaan latar belakang. Islam juga menekankan hak setiap orang atas jaminan sosial di waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, janda atau duda, lanjut usia, atau mengalami kekurangan. Standar hidup semacam ini hanya mungkin dalam sebuah tatanan sosial yang sehat, di mana individu, kelompok, dan kelompok-kelompok saling memelihara hubungan sosial yang kuat. Hal ini menjadi spirit Islam dalam bertanggung jawab dan saling berkorban agar tercipta masyarakat saling berbagi, tolong-menolong, dan gotong royong. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan, perangai karena persatuan nasib. Persatuan berarti menyeratkan arti adanya keragaman. Bukan negara yang berarti memaksakan persamaan, tetapi negara yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang, sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila, karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan. Manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud ialah persaudaraan yang universal, di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas, etnis, dan agama yang dipeluk. Nilai-nilai tentang persaudaraan ini sangat jelas disuratkan dalam Al-Quran seperti semua muslim adalah bersaudara dalam Quran surat Yunus ayat 4 dan umat manusia adalah umat yang satu dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Selanjutnya dalam rangka kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan, Islam mensyaratkan adanya tasamuh dan ta'aruf. Ta'aruf sendiri adalah upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lain. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, secara eksperimental, ta'aruf tampil ke permukaan dan menjangkau perjumpaan antar dunia multikultural.
Ketika manusia hidup melalui percobaan agama, etnik, kebudayaan, seolah-olah kita mendapatkan pengalaman antar kultural, seperti pertentangan berbagai pandangan di dunia, keterlibatan secara kreatif, bagaimana kekuatan besar dan kehidupan sipil, di mana pertemuan ideologi dan kehidupan terjadi. Pemahaman multikultural ini membuat kita bangkit dan sadar atas perspektif baru yang lebih memadai. Ia adalah sebentuk manifesto dan gerakan yang mendorong kemajemukan dan keanekaragaman. Sebagai prinsip inti kehidupan dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok multikultural diperlakukan secara equality dan sama martabatnya. Melalui implementasi ini akan melahirkan sikap cinta tanah air, rasa bangga, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang bineka. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia senantiasa menjaga dan memelihara asas-asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Musyawarah mengatasi arogansi, perorangan maupun kelompok untuk mendikte segala kebijakan negara. Karena itu dengan asas kerakyatan, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Sistem kerakyatan dalam berbangsa dan bernegara ini sejatinya sesuai dengan pesan Islam. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Islam juga menegaskan bahwa tidak ada sistem teokrasi dalam mengelola kehidupan bersama, karena kedaulatan Tuhan sesungguhnya telah dibagi habis kepada manusia melalui perlimpahan amanat yang dalam Al-Quran disebut istiqlaf dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sementara itu, sekumpulan mandat kedaulatan yang dimiliki setiap individu anggota masyarakat dan kemudian diorganisir secara sistematik, itulah yang merupakan mandat kedaulatan rakyat. Karena itu, sistem kedaulatan rakyat adalah esensi dari pesan Islam tentang mengatur bersama kehidupan, dan rakyat yang berhak untuk menerima dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat kedaulatan ini kini dan di sini. Disinilah relevansi konsep Islam tentang surah ditegakkan dalam sistem kerakyatannya untuk menampung semua unsur-unsur pembentuk demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Surah merupakan institusi di mana warga atau anggota masyarakat dapat berkumpul, berbincang, dan bernegosiasi untuk membuat kompromi dan berkonsensus bersama tentang urusan-urusan mereka melalui permusyawaratan untuk mufakat. Mekanisme ini untuk menyeleksi membuat prioritas kepentingan-kepentingan yang semaksimal mungkin dapat diakomodir dan dimufakati menjadi kepentingan bersama dan menciptakan strategi untuk mencapainya. Jadi, surah sesungguhnya merupakan sarana deliberasi warga atau rakyat untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam konteks masyarakat atau negara. Surah tidak mungkin menampung semua warga dan dapat dipastikan tidak semua warga mempunyai kapasitas untuk melakukan deliberasi. Sebagai gantinya, rakyat dapat memilih dan mengangkat wakil-wakil mereka untuk menjalankan fungsi deliberasi dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Secara khusus, keadilan sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau meminjam istilah Soekarno sebagai prinsip sosial res tertierceit, yakni bahwa persamaan, emansipasi, dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak pada politik, melainkan juga pada bidang perekonomian. Keadilan sosial
berarti tercapainya keseimbangan antar kehidupan individu pribadi dengan kehidupan masyarakat. Sementara dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju satu cita-cita kesatuan manusia, unity of mankind, tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satu orang pun, kelompok atau bangsa yang manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan, the chosen people. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas, dan aktualitas yang jika dipahami, dihayati, dan dipercayai secara konsisten dan berkesinambungan dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Pancasila secara filosofis teologis menunjukkan secara terang benderang suatu hubungan konsekuensial antara hablum minallah dan hablum minannas. Artinya, bahwa kesolehan orang beriman sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuara dan berdampak langsung pada kesolehan dalam relasi-relasi sosial horizontal. Kedua aspek ini menjadi ciri keseimbangan ajaran Islam. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi pikiran kita bersama adalah nilai-nilai Pancasila secara substansial, tidak bertentangan, bahkan bersesuaian dengan Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.